kita prihatin 1 sampai 10 besar ya pada waktu itu dari mereka. Bahkan NU Online pada waktu itu tidak ada apa-apanya. Kemudian kami bersama teman-teman membuat search engine khusus ya namanya islamuna.info atau aswajanu.com kalau teman-teman masih ingat pada waktu itu. Akhirnya karena Google dikuasai mereka, kita selalu kalah, kita bikin search engine sendiri. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan kepada Ustadz Dr. Abdul Hamid, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kiai Nur Hafid Ishari yang pada kesempatan siang ini memuliakan saya, kepada teman-teman Nun yang alhamdulillah meluangkan waktunya di tengah kesibukan masing-masing. Salawat salam mari kita persembahkan ke pangkuan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk salah satu umatnya yang akan mendapatkan syafaatul utsma besok di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Teman-teman, kita bikin acara santai ya. Jadi acaranya ini santai sebenarnya. Yang saya hormati beberapa dewan redaksi di Nun ya, ada Pak MH Azhari, kemarin WA saya, mohon maaf, balasnya agak terlambat. Kebetulan full kegiatan, kemudian saudari moderator, terima kasih sudah mengantarkan, ada Mbak Intan Zuhria juga, salam kenal semua. Teman-teman, non media yang sangat saya banggakan, jadi media ini menjadi penting ya saat ini. Jadi kelahiran non media ini menjadi apa ya? Saya memberikan apresiasi respon yang luar biasa ya. Ada Mas Niel juga, selamat bergabung. Jadi dengan adanya non media ini memberikan, menurut saya memberikan angin ya, angin segar buat para santri, buat para mahasiswa, buat para muslim ya di tanah air. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa sejak ada Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019, jadi fungsi dari pesantren itu ada 3 ya. Yang pertama, pesantren sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua, pesantren sebagai lembaga dakwah. Yang ketiga, pesantren sebagai pemberdayaan masyarakat. Kalau pesantren sebagai lembaga pendidikan, kita sudah tahu semua ya, bahwa selama ini pesantren baik dalam keadaan suka, duka, sudah tidak dipertanyakan lagi lah ya. Jadi pesantren dalam bidang pendidikan. Dalam bidang dakwah masih banyak pesantren atau santri pada umumnya yang belum sadar di sana ya. Masih banyak pesantren dan santri yang belum mau ya memberikan waktunya, belum mau memberikan tenaga pikirannya untuk fokus di sana ya. Sehingga ketika saya bersama teman-teman pada tahun 2011, teman-teman mungkin tahu ya, pernah dengar ya, ada search engine aswajanu.com sama islamuna.info. Mungkin pernah dengar teman-teman. Jadi saya sebenarnya sudah fokus di media ini lama sekali. Sudah mulai 2011, sekarang 2021. Jadi sekitar 10 tahun saya konsentrasi di media. Pada waktu itu, teman-teman Nahdlatul Ulama, pesantren dan santri khususnya, dan Islam moderat, miris. Karena website
Islam pada waktu itu populer itu adalah 10 terpopuler itu dikuasai oleh website-website radikal ya. Teman-teman masih ingat ketika salah satu menterinya ya dari sebelah itu bahkan memberikan beasiswa untuk teman-teman Minhum ya S2 di bagian IT. Itu mengerikan itu pada waktu itu. Dan kita masih jauh ya, website-website kita masih jauh dari dari populer ya. Bahkan ketika kita mengetik kata kunci, contoh tahlilan ya, kata kunci berjanji, sholawatan atau apapun di Google itu yang tampil di nomor ranking 1, 2, 3 SEO kalau bahasa orang media itu dari mereka semua ya, dari mereka semua. Kita prihatin 1 sampai 10 besar ya pada waktu itu dari mereka. Bahkan NU Online pada waktu itu tidak ada apa-apanya. Kemudian kami bersama teman-teman membuat search engine khusus ya namanya islamuna.info atau aswajnu.com. Kalau teman-teman masih ingat pada waktu itu. Akhirnya karena Google dikuasai mereka, kita selalu kalah, kita bikin search engine sendiri. Singkat cerita, alhamdulillah dalam perkembangannya kita selalu bahu-membahu ya, berjejaring, berkolaborasi ya. Kita bahkan pernah mengadakan pertemuan di Situ Bondo ya. Tapi saya belum kenal sama Pak Hafid ya dan kawan-kawan di non media. Saya masih ingat ketika peringatan 1 abad Sukoharjo ya, 1 abad Pondok Pesantren Sukoharjo Situ Bondo, saya bersama teman-teman yang punya basis website pada waktu itu silaturahim ke sana dan memperkuat konsolidasi media Aswaja. Alhamdulillah pelan tapi pasti sedikit demi sedikit kita sudah merangsek masuk ke 10 website terbaik ya di Indonesia. NU Online, alhamdulillah sekarang menjadi ranking 1 dan paling populer website keislaman di Indonesia. Bahkan website-website yang mainstream seperti Detik, Tirto, Kompas dan lain sebagainya, ketika mengambil konten-konten keagamaan, ya banyak mengambil dari kita di NU Online. Kemudian website kita yang nomor 2 yang ikut populer, teman-teman bisa lihat ada islami.jo ya. Itu kebetulan yang mengurus itu juga tetangga saya, aslinya orang Pati. Teman-teman kalau tahu Mas Safik ya, Mas Safik Ali, itu tetangga saya dari Pati. Alhamdulillah beliau juga punya kontribusi luar biasa. Kemudian ada lagi website Bincang Syariah ya, bincangsyariah.com. Website ini tidak main-main, hampir sama dengan non-media, jadi dikelola oleh salah satu lembaga, alumni santri di salah satu lembaga yang namanya Pondok Pesantren Darussunnah ya. Di situ spesialisasi ilmu hadis. Jadi di sana lebih tentang hukum-hukum ya. Sekarang bincangsyariah.com sudah masuk menembus 10 besar ya media populer. bincangsyariah.com. Kemudian ada lagi alif.id ya. Alif.id itu yang ngelola kebetulan koordinator di bidang media teman saya namanya Mas Hamzah Sahal. Saya sekretarisnya, beliau Alif ID koordinator atau ketuanya. Alhamdulillah Alif ID ini naik daunnya bagus. Bahkan teman-teman kalau Mas tahu pertama kali Gus Bahak populer bisa dicek ya di Google. Pertama kali Gus Bahak populer ya Kiai Haji Bahauddin Nur Salim itu ada di Alif ID. Yang nulis teman saya namanya Mas Iib di Yahya. Jadi tidak ada yang tidak by design, Pak. Termasuk Gus Bahak juga by design. Ya. Kemudian saya sendiri itu mengelola beberapa media. Saya punya pesantren.id. Kemudian saya juga mengelola arrohim.id. Saya juga mengelola dutaislam.com. Kalau teman-teman tahu, website yang pekerjaannya itu tawuran, perang, ya, itu dutaislam.com. Bisa teman-teman cek ya, mulai ketika Habib Rizik pergi umroh, kemudian ketika ada UAS dan seterusnya, itu teman-teman Duta Islam itu menjadi
saya salah satu pemret, dulu saya pemretnya ya, dan sekarang juga masih masuk 10 besar ya. Kemudian ada ikro.id. Ikro.id ini teman saya juga, namanya ada Gus Ube ya, Gus Ube. Dia fokusnya tentang perempuan ya. Kemudian saya juga mengelola santrimenara.com. Ini saya kelola bersama teman-teman alumni pesantren saya di Kudus, Jawa Tengah ya, santrimenara.com. Dan alhamdulillah dengan adanya non media ini kita bertambah ya, kita bertambah semangatnya, kita bisa saling berjejaring, dan yang paling penting semoga bisa istiqomah ya. Jadi ngurus media itu sangat berat, lebih berat daripada ngurus jurnal, Pak Hafid. Jadi karena pekerjaannya itu 1 kali 24 jam non-stop ya, non-stop 1 kali 24 jam, istiqomah ya. Terkadang tidak ada apresiasinya insya Allah dari tempat yang lain. Terkadang meluangkan waktu, terkadang tim kita ada yang tidak semangat, ya. Terkadang banyak sekali ya kendala-kendala. Jadi nanti saya ingin teman-teman dari non media bisa berdiskusi ya, bagaimana kendala di lapangan. Beberapa media yang saya pegang itu menggunakan manajemen yang berbeda-beda ya. Jadi dan mempunyai segmentasi yang berbeda-beda. Contoh pesantren ID dan ayomondok.net ya. Kalau teman-teman pernah dengar Gerakan Nasional Ayo Mondok ya, saya menjadi salah satu PIC yang memegang divisi koordinator medianya. Jadi teman-teman kalau ada tren-tren yang ada di Nahdlatul Ulama maupun di pesantren, itu termasuk saya menjadi salah satu yang ikut lah ya membersamai tren-tren tersebut. Kenapa? Karena terkadang teman-teman kita itu terlalu sering mengikuti tren, ya kan? Kita jarang membuat tren, ya. Kalau teman-teman pernah dengar AIS Nusantara, kebetulan saya juga pembinanya. Kalau teman-teman pernah dengar Santri Desain, saya juga pembinanya. Jadi memang saya menjadi salah satu ibarat santri itu posisi saya di tengah ya, dengan para kiai ke atas nyambung, dengan para gus-gus dan ning-ning ke bawah, kiai nyai ke atas nyambung, gus ning ke bawah, lora nyambung semua. Jadi saya kata Mas Hamzah Sahal itu posisinya berada di tengah ya, nyambung ke atas, kemudian nyambung ke bawah. Jadi alhamdulillah ini menurut saya posisi yang pas. Maka dengan kehadiran non media ini mari kita bersatu ya, berjejaring, berdakwah ya. Dan di dalam era ini era 4.0 atau disrupsi ini nggak ada istilahnya kompetitif ya. Tidak ada, adanya kolaboratif ya, adanya kolaborasi, sinergi, saling membantu, saling mempromosikan, saling mengisi ya, saling menginspirasi. Kalau masih ada teman-teman yang berpikiran, itu saingan kita, oh itu saingan kita, itu orang kuno ya, Rek. Itu orang lama itu mindset lama. Sekarang eranya itu era kolaborasi, ya. Sekarang eranya era sinergi, berpikir menang dan menang, tidak berpikir menang kalah, ya. Jadi saya senang sekali dimuliakan oleh Pak Kiai Hafid, ya. Dan saya ingin sih sharing nanti teman-teman lebih ke tanya jawab, siapa, berbuat apa, bagaimana kendalanya, apalagi tadi termasuk baru ya 2021 ya, 2020 atau 2021 tadi, Mbak Deva. Dan ini lahirnya 2020 atau 2021? 2021 Pak. Wih, berarti baru lahir dong ya. Baru lahir berarti ya. Berarti baru lahir. Saya lihat Instagramnya sudah mulai bagus. Ini teman-teman, kita harus berdakwah di semua platform ya. Kebetulan tadi malam saya menyelesaikan salah satu sertifikasi jurnalistik digital ya dari salah satu lembaga jurnalistik internasional ya, RUTES, yang disupport oleh Google juga,
oleh Facebook juga, Facebook akademisi. Jadi di sana itu bagaimana etika, bagaimana cara, strategi dalam berjurnalistik di era digital ini. Ada pertanyaan mungkin sekitar kurang lebih 50 sampai 100 ya, yang menghabiskan waktu sekitar 2 jam, berbahasa Inggris semua, ya, berbahasa Inggris. Nah, nanti pemretnya non media ini nanti harus juga ikut sertifikasi nanti. Pak Hafid atau siapa nanti saya kasih linknya. Jadi di sana kita dikasih strategi bagaimana cara kita dalam konfirmasi data, ya, termasuk konfirmasi sumber, konfirmasi konten, ya. Kemudian ketika ada video atau foto, bagaimana cara mengkonfirmasinya, bagaimana cara mengkonfirmasi, itu ada semua di sana. Jadi dengan hadirnya non media ini, saya minta teman-teman yang ada di sini, yang pertama niat, ya, niatnya harus dibenahi. Yang pertama harus diniati berkhidmah, ya, berkhidmah dalam menyebarkan konten-konten Islam yang santun dan mendamaikan. Itu nomor 1, niatnya. Jangan cari uang dulu, jangan cari traffic dulu, jangan cari yang lain-lain dulu lah. Yang pertama, niatnya ditata dulu. Kalau dari awal teman-teman ada yang niatnya kurang pas, mulai sekarang niatnya harus direniatisasi, ya. Harus di-update atau upgrade lah bahasa Pak Hafid ini. Itu yang pertama. Niatnya harus berkhidmah. Jadi ini muncul dari hati teman-teman yang paling dalam. Yang kedua, walaupun berkhidmah harus serius, ya. Harus tahu tren-tren yang lagi berkembang, ya, di dunia maupun di Indonesia pada khususnya. Termasuk nanti teman-teman saya undang, sekarang ada sosial media baru namanya Clubhouse, ya. Clubhouse itu dulu spesial untuk pengguna iPhone, ya. Saya harus menginvestasikan dana banyak agar bisa masuk dakwah ke Clubhouse. Nah, menariknya Clubhouse ini sudah dibuka untuk Android, yang pertama. Yang kedua, menariknya Clubhouse ini hanya bisa masuk ketika dinominasikan, ketika direkomendasikan. Jadi teman-teman walaupun punya HP bagus, baik iPhone maupun Android, tapi kalau nggak ditarik, nggak dinominasikan, nggak bisa masuk. Nah, di sana juga menjadi media dakwah kita. Begitu teman-teman. Untuk sosial media, saya semoga sih non media punya tim khusus, ya, yang menyiapkan konten via sosial media, baik yang desain maupun video. Jadi ada tim spesialis, kalau di pesantren ID, ya, ada tim yang spesialis mencari konten, ada tim yang spesialis bagian editor, konfirmasi data, kemudian copywriting, ya, sumber dan seterusnya, cek sumber, Turnitin dan seterusnya kalau memungkinkan. Kemudian ada yang spesialis amplifying, ya, menyebarkan. Kemudian ada yang spesialis packaging desain, ya, maupun video, ya. Ini penting, ya. Ini penting. Jadi kalau minimal teman-teman non media sudah punya itu dan orangnya komitmen istiqomah, insya Allah, ya, non media itu tidak lama akan masuk ke jajaran teman-teman kelas menengah, ya, ke atas di website Islam populer di Indonesia. Kemudian, ya, teman-teman kalau memang punya waktu, kemarin Pak Hafid sudah pesan juga di buku saya itu ada salah satu beberapa peta bagaimana media Islam dan bagaimana cara santri dalam bermedia. Saya punya buku baru terbit, di launching sehari sebelum Hari Sosial Media 9 Juni 2021. Jadi bulannya tepat bulan kelahiran non media, sama-sama Juni, ya, sama-sama Juni. Nah, buku saya Literasi Digital Santri Milenial.
bisa dijadikan salah satu referensi ya nanti teman-teman non media dalam mengelola, memanage media ke depan. Jangan salah, media ini menjadi alat ukur alat penyokong demokrasi dan menjadi alat dakwah untuk Islam yang rahmatan lil alamin. Mungkin demikian mukadimah Mbak Deva Ovalia dari saya. Saya ingin lebih santai dan kita lebih diskusi ya. Diskusi santai. Demikian, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Dari tim Red mungkin. Oke, Assalamualaikum. Saya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mas. Saya manggilnya Gus nggih, Betul. Hamid aja, Hamid. Dulu sempat ketemu di acaranya SDC Silatmas di kantor PW Ansor. Oh, ya. Saya ngisi juga ya pada waktu itu ya. Itu ngisi. Karena saya juga bagian dari santri desain community Gus di Lumajang. Alhamdulillah. Keren Pak Lumajang. Ada beberapa anak, ada 3 kalau nggak salah yang sudah ikut madrasah desain itu. Alhamdulillah. Berkah Mas Azhari. Ya, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, terkait non media ini sendiri, karena ini perlu saya sampaikan juga bahwa domain kita beli ya, tapi cuma hosting kita pakai Blogspot. Nah, kira-kira lebih efisien tetap pakai itu atau mungkin nanti beli hosting yang berbayar, Gus? Itu yang pertama, lebih efisien yang mana? Terus yang kedua terkait manajemen waktu, Gus, karena kebetulan yang saya kelola bukan hanya non media, saya juga kan gabung di IPNU dan juga masuk dalam tim kreatifnya pimpinan pusat IPNU. Saya juga mengelola webnya dan juga termasuk ekoran dan sebagainya. Di cabang juga mengelola itu, terus kemudian di pondok juga mengelola MPJ, Media Pondok Jatim, kan ada itu baru Media Pondok Jatim yang bulan-bulan ini baru bergerilya tentang madrasah media. Jadi maraton itu ke kabupaten-kabupaten. Nah, terkait bagaimana kiranya bisa memanage waktu biar semua media yang ditangani ini bisa kecanda gitu loh bahasa Jawanya, guys. Kayak gitu. Gimana biar, karena kadang kalau bebarengan itu sampai kadang saya berpikir tidak digarap semua karena saking banyaknya pekerjaan kayak gitu, Gus. Selain ya di pesantren dan tentu di kampus dan sebagainya. Itu pertanyaan yang kedua. Mungkin itu dulu, Gus. Nanti kalau ada tambahan pertanyaan yang lain akan saya sampaikan. Matur suwun. Terima kasih, pertanyaan bagus oleh Mas MH Azhari ya. Yang pertama terkait tentang domain dan hosting. Justru kalau Anda pakai Blogspot itu kuat ya, karena itu miliknya Google itu. Jadi keamanannya itu lebih kuat ya, keamanannya lebih kuat, terus dari hack itu lebih aman. Ya, kalau mau ditanya keamanannya lebih bagus Blogspot. Tapi kalau mau ditanya penampilan, ya tampilannya itu lebih bagus kalau kita menggunakan hosting sendiri ya. Kita lebih fleksibel, kita lebih bisa memainkan banyak hal ya. Kalau di Blogspot kan kita terbatas ya. Jadi kita mengikuti termasuk tema-tema yang ada di milik dari Blogspot. Nah, jadi untuk keamanan lebih bagus yang ikut Blogspot, tapi kalau untuk penampilan itu lebih bagus kalau kita beli sendiri. Ya, itu jawaban yang pertama. Dulu duta santri, duta Islam, ya, saya pemretnya dulu, itu juga kita pakai Blogspot, Mas Azhari. Makanya kita aman kalau diserang-serang hacker, tapi kita memang spesial tawuran pada waktu itu, ya. Kita spesial berantem pada waktu itu. Kalau teman-teman pernah ingat, Yai Said difitnah maklar tanah gereja di Malang, itu kita yang mengawal itu.
Terus kemudian banyak lah ya, banyak kita mengawal kasus-kasus yang menjelek-jelekan kiai, menjelek-jelekan ulama, itu sudah kita amankan. Memang spesialis perang. Jadi kalau Mas Azhari, non-media ini dimanfaatkan untuk tawuran, untuk berdiskusi dengan Minhum, membahas tentang mungkin yang lagi ngetren ya, mau tawuran di internet, ya pakai ini, pakai yang blogspot. Tapi kalau tidak digunakan untuk menyerang, ya, atau untuk berdakwah, bertahan, maka boleh menggunakan beli hosting sendiri ya. Begitu untuk jawaban nomor pertama. Jawaban yang kedua, oh ya, saya kasih tahu untuk media Pondok Jatim, kebetulan koordinatornya juga sering minta bantuan saya untuk jadi dewan juri, sering minta masukan-masukan dari saya, dan insya Allah sebentar lagi kita ada proyek bareng ya. Jadi untuk kenapa kok semuanya saya gitu ya Mas Azhari? Loh, berarti ya termasuk Anda itu bermanfaat. Itu yang perlu positifnya ya. Anda menjadi manusia yang bermanfaat ya. Ketika Anda dipakai atau dimintai tolong mulai dari Ibnu Pusat, Ibnu Cabang, pondok pesantren, kampus, non media, berarti Anda harus bersyukur Mas Azhari. Berarti Anda adalah termasuk orang-orang yang bermanfaat ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Itu harus disyukuri yang pertama. Yang kedua, bagaimana Anda membagi waktu? Kalau saya pernah membaca sebuah buku, judulnya The Seven Habits ya. The Seven Habits dikarang oleh Stephen Covey. Itu salah satu buku yang merubah hidup saya. Salah satu buku yang merubah karakter saya dan hidup saya adalah buku itu. Di dalam buku itu diceritakan bahwa Anda harus punya namanya prioritas ya. Mas Azhari harus punya prioritas. Jadi di banyak tadi, Mas Azhari harus punya prioritas. Mana yang Mas Azhari menjadi pemain inti, di mana jika Mas Azhari nggak gerak itu akan mati. Mas Azhari harus menentukan pilihan untuk memilih prioritas di sana. Bagaimana cara menentukan prioritas? Jika media tersebut tidak dipegang oleh Mas Azhari, media tersebut mati, maka itu adalah prioritas. Kalau masih ada yang backup, itu bisa tidak dijadikan prioritas. Tapi kalau tanpa jenengan media mati, maka itu akan menjadi prioritas. Dan menurut saya, apalagi non media ini baru ya, itu harus mencari distinsi ya. Kalau Pak Hafid ya, Pak Hafid ini kan ahli jurnal, harus mencari novelty atau distinsi yang membedakan dengan media-media yang lainnya ya. Nah, Anda harus beristihad di sana. Nanti non media ini mau ditaruh mengambil peran di bagian mana ya? Apakah mengambil local wisdom tentang mohon maaf kalau di daerah jenengan kan namanya tapal kuda ya. Apakah mengambil kearifan lokal yang ada di tapal kuda, ataukah ya mengambil dari sisi yang mana? Nah, di sana teman-teman non media harus beristihad ya. Teman-teman harus merenung, harus melihat peta. Oh, ternyata contoh NU online ini lebih ke NU-an, keindonesiaan, keislaman. Alif ID lebih tentang kebudayaan, kemudian tasawuf. Bincang Syariah lebih ngambil tentang hukum. Kemudian Islami mengambil kelas menengah perkotaan. Kemudian Pesantren ID lebih mengambil tentang kepesantrenan. Ar-Rohim lebih ke intelektual kampus. Seumpama Santri Menara lebih ke tentang Pantura ya, pantai utara, santri-santri di sekitar Muria Raya. Kemudian, ini non media harus nyari
nyari kata kunci, nyari pembeda ya. Kalau prinsip saya itu kalau Anda tidak bisa menjadi yang terbaik, jadilah yang berbeda ya. Saya ulangi, jika Anda tidak bisa menjadi yang terbaik, jadilah yang berbeda. Cari peran-peran yang belum diambil oleh media-media lain. Cari di sana apa. Nah, itu harus perlu istihad dulu ya. Perlu merenung dulu kalau itu. Harus mencari wahyu dulu. Nah, baru kalau sudah dapat bentuk dieksekusi di sana ya. Salah satunya jadi di daerah jenengan itu keunggulannya di bidang apa ya? Lumajang itu keunggulannya di bidang apa? Saya belum begitu banyak tahu tentang Lumajang ya, terus terang. Kebetulan Lumajang itu salah satu kota yang sering saya lewati, tapi masih jarang saya silaturahim ke daerah sana. Saya paling sering itu ya di Jember, kemudian Banyuwangi, kemudian beberapa kali ke situ Bondo, Bondowoso malah pernah mampir di Attaqwa ya. Kemudian kalau Lumajang ini merupakan salah satu kota yang belum pernah saya sowani memang, belum pernah saya sowani. Jadi kalau yang kota-kota kebetulan selain dari Lumajang itu saya kebetulan banyak tahu dan pernah bersilaturahim. Memang Lumajang ini yang menurut saya bahkan belum pernah saya sowani ke sana ya. Sama saya menjadi warga Jawa Timur mulai 2014 sampai 2021 ini. Jadi itu Rek, jadi yang perlu diambil itu yang pertama tadi prioritas, jadi Mas Azhari harus mengambil prioritas, cara prioritasnya bagaimana jenengan lebih tahu, dari sekian banyak itu mana yang jenengan prioritaskan, kemudian pinter-pinter membagi waktu ya, justru waktu Anda bermanfaat ya untuk umat. Mungkin demikian Mas Azhari. Siap, terus insya Allah kalau masih belum sempat ke Lumajang, insya Allah nanti adakan event yang biar Gus Hamid bisa main-main ke Lumajang seperti itu. Pun begitu Mbak Afin, nggih. Gambel kalau itu masih COVID ini. Kalau pasca COVID lah ya. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya atau meminta saran, dipersilahkan. Mungkin dari saya ada ya yang mau saya tanyakan dari manajemen kontributor. Jadi bagaimana cara kami redaktur Nun Media ini untuk memanajemen mengatur siapa yang berkontribusi sebagai mencari konten mungkin atau editor atau yang menyebarkan konten seperti itu, karena selama ini mungkin karena memang masih awal itu kendala kami tentang di konten kita masih minim atau masih belum begitu menguasai konten-konten terbaru seperti itu. Mungkin bisa diberi gambaran atau bagaimana seperti itu. Pertanyaan bagus dari Mbak Deva ya. Ini seperti orang awal-awal mengelola jurnal ya. Kalau jurnalnya belum terkenal, belum dapat cinta, itu masih belum banyak orang yang mau submit tulisannya ke sana. Demikian juga berlaku untuk website ya. Jadi ketika website masih baru, belum mapan, itu belum banyak orang yang mau menulis di sana. Tapi tidak masalah ya. Tapi tidak masalah, pelan-pelan tapi pasti ya. Minimal kalau tugas atau model pembagian kerja dalam redaksi di sebuah redaksi yang minimalis itu minimal ada 3 ya. Saya belum lihat ini. Apakah bisa Mas Azhari share screen terkait susunan redaksi yang ada di Nun ini, di Nun Media ini? Kalau ada malah saya bisa lihat. Susunan redaksinya seperti apa Mas Azhari? Boleh dibacakan atau dikenalkan lah minimal. Siapa yang ada di sini semua,
sebagai apa gitu, biar saya tahu ya. Mungkin dikenalkan aja nggih Gus ya. Kenalkan. Direkturnya atau foundernya di sini ya Pak Hafid selaku inisiator untuk kami kemudian bikin media ini ya, karena ya bagaimana literasi di Indonesia bahkan secara khusus di Lumajang itu sangat mengkhawatirkan gitu. Kemudian mungkin dengan non media ini itu bisa dimulai tentu dari teman-teman mahasiswa IAIS tentunya, dan ya harapannya ya meluas bukan hanya untuk itu. Nah, terus kemudian saya juga ditunjuk sebagai pimpinan redaksi, terus kemudian ada Mbak Deva selaku redaktur, terus ada Mas Nial tapi ini lagi keluar tadi ada. Terus ada Muhammad Badrut Tamam ini selaku kontributor. Nah, kontributornya itu lumayan agak banyak Pak, sekitar 4 orang lah, dan itu aktif untuk kemudian bikin tulisan-tulisan. Tapi untuk sementara ini kita masih belum memiliki pakem yang pasti. Jadi kan seharusnya kalau di pimpinan pusat IPNU itu saya mengutamakan framing gitu, karena media itu framing itu penting. Jadi kenapa kemudian non media ini harus punya framing sendiri nanti mau dikemanakan pembaca non media ini. Nah, itu masih belum punya pakem kayak gitu. Nulis berita itu harus berapa dan harus bagaimana kan gitu. Dan belum ada editor, kebetulan belum ada editor. Jadi nanti kontributor itu nulis yang langsung diupload gitu. Jadi belum ada pakem tulisan gaya non media itu seperti apa. Kan seharusnya di media-media itu punya ciri khas dalam hal itu. Itu mungkin Gus. Oke, terima kasih perkenalannya ya. Salam kenal semuanya. Selamat bergabung di Non Media ya. Jadi sebenarnya media itu ada dua model ya. Yang satu namanya media mainstream, yang istilahnya sistemnya top down, yang seperti Mas Azhari ceritakan itu sudah punya pakem. Yang kedua ada namanya media yang menggunakan basis citizen journalism ya, atau jurnalisme warga atau kontributor. Kalau teman-teman tahu radio di Surabaya yang menjadi trending topik, Suara Surabaya, itu merupakan salah satu radio berbasis citizen journalism ya. Cuman website citizen journalism ini agak susah, dalam arti walaupun citizen journalism, tapi tetap harus melalui meja redaktur ya. Harus ada yang mengedit, harus ada yang memvalidasi beritanya benar atau tidak, sumbernya pertama atau tidak, konfirmasi datanya bagaimana ya. Ya, makanya nanti selama belum ada editor, pemret sama redaktur ini harus punya waktu untuk mengedit ya. Selama belum punya editor harus punya waktu mengedit. Jadi kontributor tetap nulis tidak apa-apa, tapi redaktur maupun pemimpin redaksi, pemret ya, tulisannya pemret ya, bukan timret ya. Nah, pemimpin redaksi ini harus berfungsi sebagai seorang editor ya, yang mengedit. Jadi jangan sampai ada salah ketik ya, karena kita orang media ya. Nah, kita harus peka terhadap tulisan-tulisan dari hal yang sangat sederhana, titik, koma, apalagi typo ya, itu harus dihindari. Maka redaktur nanti Mbak Deva sama pemretnya Mas Azhari harus meluangkan waktu sebelum diviralkan, sebelum di-share, harus sudah benar-benar melalui meja dapur redaksi, sudah titik komanya, tidak ada salah misinformasi konten, tidak ada misinformasi sumber, tidak menimbulkan kegaduhan ya. Karena ini kan media-media standar ya. Kalau jenengan mau menjadi media yang rame kayak Duta Islam, bisa Anda menggiring isu dan seterusnya. Anda kan punya bupati ya, bupatinya kebetulan ya santri ya, Catorik ya bupatinya ya. Iya. Nah,
Makanya Anda bisa itu menjadi partner ya. Beliau kapan-kapan dari non media boleh apa istilahnya audiensi ya, audiensi sama beliau, bikin kampanye profil lah ya, bisa kerjasama dan seterusnya. Jadi kalau bisa memang teman-teman bisa mencari memanfaatkan media ini bahkan untuk mencari dana tidak masalah ya. Jadi secara darat kerjasama dengan Ibnu, dengan Ansor, pasang sponsor atau kalau ada teman-teman santri yang punya usaha, sama kopi atau apa, boleh dipasang di website. Intinya kalau menurut saya non media harus punya 3 fungsi tadi ya. Satu, menjadi lembaga pendidikan, menjadi meminterkan ya, mencerdaskan para pembaca. Yang kedua, minimal bisa menjadi lembaga dakwah ya, mendakwahkan konten-konten Islam yang benar ya. Kita sebagai santri punya kiai, sanad keilmuan jelas, konten jelas ya. Makanya kita harus menjadi orang yang mendamaikan ya, menjadi orang yang otoritatif. Kita itu yang punya kebenaran ibaratnya. Jangan sampai dipegang sama ustadz-ustadz yang tidak punya jelas gurunya. Nah, itu menjadi yang ketiga pemberdayaan santri. Jadi nanti cari non media kerjasama dengan pengusaha, dengan santri, yang punya usaha-usaha lah, dibantu bagaimana usahanya bisa naik. Nah, begitu. Itu Mbak Deva. Terima kasih, Ustadz. Mungkin teman-teman lain, mumpung masih ada waktu, ingin mengajukan pertanyaan atau meminta saran. Jika tidak ada, mungkin bisa diakhiri. Teman-teman. Oh, masih ada Pak Hafid. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Kiai Abdullah Hamid. Saya cuman ingin tahu pengalaman penjenengan terkait dengan media. Mohon maaf tadi saya tidak maksimal ikut acaranya ini. Apakah ketika di awal 3 bulan berjalan ini dengan tampilan media yang tidak itu, menurut Pak Kiai Hamid, apakah perlu banyak yang harus dilengkapi atau bagaimana? Itu karena yang ada di media nun.or.id itu menurut saya secara dalam tata kelola ini masih belum maksimal. Kita hanya lebih pada fokus pada konten-konten, ada konten kita publish, ada konten kita publish, ya terus terang itu tidak ada tahapan-tahapan harus melalui editor. Kemudian misalkan di konten itu sudah muncul nama editor, namun itu hanya nitip nama. Apakah memang seperti itu di 3 bulan pertama ini, ataukah mungkin ada saran dalam hal perbaikan media kami ke depan? Terima kasih, itu saja Pak Kiai. Terima kasih Pak Hafid. Ini kita tidak sengaja ya dipertemukan di Jogja ya, alhamdulillah jadi saudara sampai saat ini. Jadi senang sekali. Yang pertama terkait tentang cara kerja ya. Jadi sebenarnya cara kerja dalam jurnalistik itu syarat wajibnya, syarat rukunnya itu harus ada namanya editor ya, verifikasi. Itu hukumnya wajib sebenarnya ya. Tapi untuk awal-awal ini tidak apa-apa, walaupun belum ideal. Yang penting berproduksi dulu.
Tapi nanti pelan-pelan ya, harus ada editor. Pelan-pelan saya yakin non media akan semakin ramai, semakin banyak yang nulis, semakin banyak ada yang titip berita, dan seterusnya. Semakin akan ada banyak di hati para pembaca. Makanya yang mulai dari sekarang ditentukan itu gaya pembeda website non ini dari website-website yang lainnya apa. Itu nomor 1 PR ya. Perlu teman-teman diskusikan. Kalau sudah dapat baru bisnis plan-nya, cara kerjanya itu idealnya memang harus ada check and recheck, ada editor. Nah, itu wajib ya. Ya. Jadi kenapa? Karena kita bertugas untuk mendidik ya, mendidik masyarakat. Makanya kita harus meluangkan waktu ya. Menurut saya harus meluangkan waktu untuk apa namanya di sana ya, mengedit dan seterusnya. Demikian. Oke, terima kasih Pak Yai. Oke, sama-sama. Insya Allah lah. Saya lihat tadi websitenya tampilannya juga sudah bagus ya. Tinggal cari PR-nya tadi ya. Bedanya dengan website-website keislaman apa? Itu cari aja. Kajian apa yang menurut jenengan belum dibahas ya. Teman saya kemarin bikin website fikih.id. Jadi spesialis fikih. Ada yang sanad media. Kalau sanad media itu tentang ulama-ulama Al-Azhar lah ya, aliran Al-Azhar. Nah, dari non ini harus ulama-ulama dari Lumajang dan sekitarnya harus dinaikkan lah ya, harus dinaikkan ya, mulai dari zaman kalau yang saya tahu kan yang di Lumajang kan punya kampus ya, Kiai Syarifuddin lah ya, itu ulamanya. Manakib ulama di Lumajang, nah perlu menjadi proyek awal ini oleh non media, baik kiai maupun bunyai lah, kita jadikan naik awal. Jadi nanti non media ini menjadi salah satu media rujukan ya, orang tapal kuda lah dalam bidang informasi maupun dalam bidang keagamaan. Kira-kira seperti itu menarik. Terima kasih Pak Dokter. Semoga dalam waktu dekat ini jenengan bisa silaturahim. Kalau jenengan itu bukan apa ya, lebih kepada seorang ulama besar datang ke wilayah terpencil seperti Lumajang. Mungkin itu yang bisa saya bahasakan. Terima kasih. Betul. Sowan itu. Kalau saya ke Lumajang itu harus sowan gitu. Terima kasih Pak Nur Hafid atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman lain masih ada yang ingin bertanya atau Mas Azhari di Ibnu, Mas Azhari di Ibnu sebagai apa? Saya di cabang sebagai Waka 1, Pak. Kalau di pusat sebagai tim kreatifnya di bagian website. Waka 1 itu bagian apa? Kaderisasi apa organisasi? Organisasi. Oke. Jadi mumpung Anda sebagai Waka bidang organisasi, kerjasama dengan non media, bikin sayembara nulis, ya, tentang manakib ulama, kiai, nyai di Lumajang. Menarik itu. Itu menjadi ini aja, nanti yang terbaik akan ditampilkan di website atau dibukukan, jadikan buku. Itu sudah luar biasa. Nah, itu mumpung Anda punya kekuasaan di sana, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi itu saya manfaatkan di Pati. Saya mantan ketua cabang Ibnu, Mas Azhari dulu. Tahun 2007, 2009 sekretaris cabang, 2009 dan 2011 ketua cabang. Nah, sekarang Pati bisa cek ya websitenya Ibnu Pati.
menjadi salah satu IPNU yang paling fokus ke literasi, ya. Kita satu-satunya cabang yang sudah diakreditasi, ya. Satu-satunya cabang di seluruh Indonesia sudah akreditasi. Kita punya tradisi diskusi literasi yang kuat. Kita punya tagline Pati Bumi Literasi, dan ini sudah mau habis masa khidmahnya. Saya kemarin juga memberikan inisiasi untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan literasi. Jadi nanti bisalah belajar bareng ya dengan rekan-rekan yang ada di Pati. Kebetulan itu teman-teman rekan-rekan saya, pasukan saya ya. Itu juga sekarang sudah berada di jalur yang benar di bidang literasi. Memang itu sangat penting itu literasi, Pak. Saya juga sering ikuti dunia santri community. Di sana ada teman saya Mas Fathul Jember, kan juga ngurus ekorannya pimpinan pusat juga. Sering intens kalau hubungan dengan saya itu. Mas Fathul kan juga pengurus di dunia santri community gitu. Ya, beliau juga membantu di bagian desain. Kita punya ribuan desainer. Bulan SDC nih, Pak. Betul. Di SDC, kemudian di AIS juga, di IPNU juga, di PMI juga kayaknya orang itu. Di mana-mana ada anak itu. Ya mulai tahun ini, awal tahun ini saya mintai tolong untuk ngurus ekorannya pimpinan pusat karena ya kekurangan tenaga itu, jadi beliaunya mau ya kerjasamanya di sana sama Pak itu. Nah, bagus. Apalagi kamu punya pengaruh di pusat. Sekali-kali pusat itu dikasih apa ya? Sekarang kok pusat rasanya layamutu walayahya ya. Jadi harus ada ini. Harus ada improvisasi lah ya. Yeah. Ya mungkin nanti ya enggak cukup ini saja Pak ya, Gus Pak Kasih. Seterusnya ya mohon bimbingan dan arahannya untuk terkait pengembangan media ilmu ini. Tentu kan teman-teman baru semua, termasuk saya juga baru di sini. Yang penting punya semangat berkhidmah, semangat untuk belajar, insya Allah pasti ada jalan. Terima kasih dari Mas Hasim, juga Ustadz Abdul Hamid. Mungkin mungkin sampai di sini dulu, bisa disambung di lain waktu. Sebelumnya saya ingin menyampaikan poin-poin penting dari apa yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya media perlu mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan santri. Dalam upaya upgrading atau peningkatan mutu dan kualitas dari media ini, yang pertama harus niat berkhidmah dalam menyebarkan konten Islam yang damai. Yang kedua yaitu harus serius dan istiqomah. Dan yang selanjutnya yaitu harus memiliki pakem atau tim spesialis agar rencana-rencana dan tujuan dari media ini dapat tercapai dengan baik. Jadi sebelum diskusi ini saya tutup, saya minta kepada Ustadz Abdul Hamid untuk memberikan kata-kata keren agar menjadi motivasi kami dalam menjalankan tugas sebagai redaktur Nun Media. Oke, terima kasih. Sebelum saya menutup dengan kata-kata, maka mumpung Pak Hafiz ini kan juga seorang dosen, banyak mahasiswa, nanti bisa didesain mata kuliahnya by project, riset, ya, mungkin meneliti kiai atau bunyai di wilayahnya daerah masing-masing, ya, dikasih tahu cara menelitinya, metode penelitiannya, wawancaranya. Nah, nanti bisa menjadi konten di non media atau dibukukan. Itu juga salah satu strategi, ya. Banyak cara lah ya. Nah, yang terakhir, insya Allah kalau niat baik, insya Allah akan alam semesta akan mendukung kita.
Caranya, kalau non-media mampu hidup ya selama 2 tahun, insya Allah tahun ketiga itu akan lari. Tapi kalau non-media tidak kuat hidup selama 2 tahun, makanya non-media hanya menjadi sejarah gitu ya. Terakhir saya mengutip kiai saya, yang pertama Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Beliau mengatakan bahwa menjadi baik itu mudah. Hanya dengan diam yang terlihat adalah kebaikan. Yang susah itu menjadi bermanfaat. Karena bermanfaat membutuhkan perjuangan. Yang kedua, saya mengutip Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau mengatakan bahwa kepandaian bisa kita peroleh dengan membaca buku, membaca kitab, membaca keadaan di sekitar kita. Keberkahan bisa kita dapatkan dari berkhidmah di IPNU, di NU, di non-media, atau di mana saja. Dan yang terakhir, kemanfaatan hanya bisa didapatkan dari ridho seorang guru. Saya bacakan, kemanfaatan hanya bisa didapatkan dari ridho seorang guru. Demikian dari saya. Terima kasih teman-teman non-media atas waktunya yang meluangkan waktu di tengah kesibukan masing-masing. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang belum berkenan. Semoga kita tetap berkomunikasi, tetap menginspirasi, saling menginspirasi, dan saling menyemangati. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian diskusi siang ini. Semoga apa yang telah kita peroleh pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi redaktur non-media terutama, dan dapat menjadi cambuk bagi kami untuk semakin maju dalam memuat konten-konten bermanfaat. Dan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abdul Hamid bahwa menjadi baik itu mudah, hanya dengan dia sudah terlihat baik. Yang sulit itu adalah menjadi bermanfaat. Semoga apa yang akan kami luangkan atau apa yang akan kami tulis nanti di media dapat bermanfaat bagi semuanya, bagi pembaca kami, juga bagi seluruh umat Islam. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman, dan juga kepada Ustadz Abdul Hamid atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.